Shalom, puji Tuhan. Dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali renungan kita di bagian yang ketiga. Nah, sebelum kita melanjutkan bagian yang ketiga ini, izinkan saya untuk kita mereview sedikit apa yang sudah kita peroleh dari renungan yang sebelumnya, yaitu berbicara tentang kehilangan. Di bagian yang pertama, tentu saudara ingat bahwasanya ketika kita mengalami momen kehilangan dalam kehidupan kita, maka hal yang harus kita miliki, saudara, adalah pemahaman yang benar. Karena dari pemahaman yang benar, kita dimampukan untuk melangkah benar. Nah, pemahaman benar apa yang kita peroleh di bagian yang pertama, yaitu saudara, kita harus membangun kepercayaan kita bahwa mudah bagi Tuhan untuk mengembalikan apa yang hilang dalam kehidupan saudara. Bahkan momen kehilangan itu bisa berubah menjadi satu kesempatan untuk kita memperoleh anugerah Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, timbul dalam hati, dilihat mata, didengar telinga, Tuhan mampu sediakan buat saudara dan saya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, di bagian yang kedua tentu kita ingat adalah kita belajar, saudaraku, tidak sekedar melakukan hal-hal normal yang pada umumnya orang banyak lakukan. Mereka berusaha keras, berjuang sedapat mungkin untuk memperoleh kembali apa yang hilang itu dalam kehidupan mereka. Tetapi bagi saudara dan saya, orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita harus mengalami satu lompatan yang lebih lagi, yaitu bukan sekedar melakukan sesuatu yang normal, tetapi juga melakukan sesuatu yang bersifat spiritual. Maka di bagian yang ketiga ini, kita akan melanjutkan kembali renungan kita dalam 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat ke-6. Demikian firman Tuhan, tetapi orang ini berkata kepadanya, siapa? Yaitu bujang daripada Saul. Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Saudara bisa perhatikan akan firman Tuhan ini, saudara, bahwasanya sesuatu yang bersifat rohani, yang bersifat spiritual, jangan ditunda-tunda, saudara. Nah, saya berdoa ketika Anda mendengar renungan ini, firman Tuhan ini, Roh Kudus berbicara di hati Anda, saya berdoa sesegera mungkin dan saat ini juga saudara bisa melakukan apa yang menjadi bagian yang Tuhan mau dalam kehidupan saudara. Nah, yang berikutnya saudara, ayat yang ketujuh. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apa yang ada pada kita? Ayat yang ke-8. Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Nah, apa yang kita baca adalah mengingatkan kita, saudara, bahwasannya ada satu tradisi, satu kebiasaan pada saat itu, di mana kalau seseorang datang minta kepada hamba Tuhan, maka mereka akan sungkan kalau tidak ada buah tangan, tidak ada sesuatu yang dipersembahkan. Nah, hal itulah yang dialami oleh Saul, dan ternyata si bujangnya masih memiliki beberapa sikal uang yang bisa ia persembahkan, saudara. Dan dari sana maka kita bisa belajar apa? Yaitu bahwasanya tidak ada hasil tanpa didahului yang namanya pengorbanan. Nah, oleh karena itu, percayalah saudara bahwa pengorbanan korban kita tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Ayat yang ke-9, saudara. Ayat yang ke-9. Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, marilah kita pergi kepada pelihat. Sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Ayat yang ke-10. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, saudara ya. Nah, kita bisa melihat, saudara, di ayat-ayat sebelumnya, bagaimana luar biasanya cara berpikir yang dimiliki oleh bujang Saul itu, saudara. Cara berpikir yang baik,
cara berpikir yang benar, cara berpikir yang positif. Padahal Saul tuannya sudah berpikir ingin kembali, saudara ya. Karena sudah menyerah, dia sudah berupaya, dia sudah berjuang untuk mencari keledai-keledai betina yang hilang itu. Tetapi si bujang ini tetap berpikir baik, tetap berpikir positif, tetap berpikir yang benar, saudara. Maka dari itu keluarlah pernyataan yang kita baca di ayat 10. Bagaimana Saul pun bisa melihat pikiran yang baik yang ada pada bujangnya. Saya berdoa ketika kehilangan itu terjadi saat ini, mungkin dalam kehidupan saudara, tetap memiliki pikiran yang baik. Tetap memiliki pikiran yang baik, pikiran yang positif, pikiran yang benar. Kenapa? Karena dari pikiran akan melahirkan ucapan. Dari ucapan akan menghasilkan yang namanya perbuatan. Saya berdoa agar saudara hari ini, walaupun orang dunia bilang mungkin kehilangan adalah sesuatu yang sial, sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, saudara ya. Tetapi biarlah saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tetap memiliki pikiran yang baik, pikiran yang benar, pikiran yang positif. Karena percayalah saudara, tanpa kita sadari bahwasanya pikiran kita ini menjadi medan magnet akan menarik saudara apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu saya berdoa, biarlah kita memikirkan hal-hal yang baik, yang patut dipuji, yang manis, yang sedap didengar. Itu menjadi bagian yang terisi di pikiran kita. Saya berdoa, biarlah renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita tidak memelihara pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang buruk. Tetapi memelihara pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus memberkati, dan masih ada sesi yang keempat. Doakan dan saya percaya Tuhan akan terus bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dan dituntun oleh Tuhan. Amin.